Morning guys, kalian sudah workout hari ini? Video kali ini aku akan melakukan home workout. Hanya dua komponen utama yang bakal aku lakuin. Pertama itu squat dan deadlift. So, sebelum kita melakukan workout, mari kita pemanasan. Jadi jangan pernah lupa untuk kalian pemanasan sampai benar-benar terbuka blood flow kalian, karena untuk meminimalisir resiko kalian cedera ketika latihan atau movement utama. Karena kita akan melakukan squat dan deadlift, bagian otot yang perlu di warm up adalah glute dan kaki. Jadi lakukan beberapa gerakan untuk membuka bagian hip, otot kaki kalian. Lakukan sebanyak varian mungkin, dan juga pada ankle kalian. Jangan lupa side to side dan semua macam gerakan maju mundur segala macam untuk melancarkan peredaran darah dalam glute dan kaki kalian. Karena kita akan melakukan squat, jangan lupa kita melakukan body weight squat untuk testing terlebih dahulu. Jadi lakukan beberapa kali squat dengan hanya membebankan kepada tubuh kalian. Bagian warm up ini adalah bagian terpenting untuk kalian mendapatkan hasil maksimal, karena kalau kita sekalinya cedera itu akan berakibat fatal di kemudian hari dan juga mengakibatkan schedule workout kita terganggu. Oke, untuk pertama kita testing dulu untuk barnya. Kita squat, kita lakukan aja squat 10 kali repetisi. Kita bisa lakukan 2 atau 3 kali set kali 10 repetisi. Dan balik lagi, ini tujuannya untuk open hip kalian dan blood flowing. Ketika nanti kalian put weight, itu tidak akan kaget pas kita squat. Oke, kita testing untuk deadliftnya. Kita coba barnya dulu. Kita lakukan beberapa pemanasan untuk deadlift. Udah dites tuh beberapa kali, kita rasakan dulu ada yang salah nggak sama tangan kita, shoulder atau gimana. Lakukan dah, kita bisa lakukan stretching untuk memastikan shoulder kita benar-benar kuat. Oke, kita tambahkan plate untuk squat. Aku menambahkan 5 plus 5. Jadi untuk weight pertama itu 10 kilo. Kita lakukan squat. Kita bisa melakukan 10 repetisi. Oke, setelah itu kita break 1 menit, kemudian lakukan lagi pemanasan dengan bar untuk deadlift.
Jadi aku persingkat untuk squatnya. Aku lakukan 3 set dan 10 repetisi untuk yang 10 kilo squat. Aku langsung pindahin plate yang 5 kilo ke bar yang aku pakai deadlift karena aku nggak punya lagi 5 kilo. Aku cuman punya satu set 5 kilo, jadi aku tambahin weight untuk squat aku dan aku pakai yang 5 kilo di deadlift. Oke, aku sekarang coba untuk yang 20 kilo squat. Di sini benar-benar challenge banget. Ketika kalian melakukan beban berat ini, usahakan melakukan pernapasan dengan benar. Dan juga aku mau ngasih tahu, jika kita melakukan squat, penting untuk menggunakan flat shoes. Jadi itu sangat efektif untuk mengangkat beban dan pijakan kalian rata. Kalau secara pribadi aku merasakan di hamstring aku lebih power ya kalau memakai flat shoes. Kalau misalkan ada heelnya sedikit kayak lebih berat gimana atau kurang tahu penjelasan, itu menurut pengalaman masing-masing aja sih. Oke, kemudian aku langsung balik ke deadlift setelah aku istirahat 1 menit. Jadi di sini aku menggunakan teknik progressive overload, yaitu menambah beban aku. Jadi aku selalu menambah beban di setiap challenge repetisi yang sudah aku selesaikan. Jadi pada bagian ini udah inti dari workout aku untuk squat dan deadlift, karena weight yang aku gunakan itu sudah aku tambahin pada squat, dan untuk deadlift masih pakai 10 kilo karena balik lagi aku cuman punya weight yang satu set, jadi aku pakainya bergantian. Oh iya, sampai lupa, aku punya belt baru. Jadi udah pertengahan aku baru ingat punya belt. Jadi ya udah aku pasang di pertengahan. Pantesan dari tadi aku merasa udah mau pingsan. Oke, lanjut ke deadlift. Ketika aku pakai belt, gerakanku terasa lebih ringan. Tapi aku melihat lagi videoku sendiri, gerakanku sedikit kurang. Bukan kurang sih, kayak belum maksimal menurutku, karena ada jeda sedikit dari gak usah pakai salah atau gimana. Langsung lanjut. Oke, sedikit say hi sama anjingku Alpha. Hai. Oke, siap-siap untuk squat lagi. Untuk squat ini aku lakukan set terakhir ya, karena udah berat banget. Aku juga udah, kalau di video ini aku skip untuk squatnya karena kalau aku taruh semuanya itu bakal panjang banget. Usually aku latihan kurang lebih 45 menit ya. Jadi kalau misalkan aku nggak cut itu bakal panjang banget. Oke, break sebentar dan lanjut ke deadlift. Jadi di sini udah merasa sangat berat karena back and forth dari squat terus deadlift, cuman breaknya 1 menit. Oke, aku take off untuk yang 10 kilo dari squat karena aku udah terakhir set tadi. Aku pakai ke bar yang aku pakai deadlift. Jadi yang 5 kilo tadi aku ganti ke 10 kilo, jadi totalnya 20 kilo. Itu sebenarnya 20 kilo nggak murni ya. Yang aku angkat belum berat barnya itu sekitar 15 kilo lah. Jadi 20 tambah 15 itu berapa tuh? 35. Jadi aku angkat deadlift itu 35 kilo di last session. Oke, udah siap. Sekarang tarik napas dan deadlift. Oke. Sumpah ini agak berat ya. Oke.
Kalian sudah tahu kan poin dari gerakan squat dan deadlift ini? Ketika kalian mengangkat, kalian jangan lupa squeeze benar-benar glute kalian, itu yang membuat glute kalian semakin grow. Jangan pernah lupa squeeze dan benar-benar squeeze, rasakan squeeze glute kalian. Oke, ini set terakhir ya. Aku agak close sedikit untuk pengambilannya biar kalian bisa lihat gimana susahnya aku deadlift. Untuk kalian yang suka weightlifting, untuk pencapaiannya itu nggak bisa langsung ya, bisa mengangkat ataupun mematok beban kalian itu secepat yang kalian pikirkan. Itu butuh proses karena semakin kita sering latihan, semakin kuat kita mengangkat beban. Jadi kalau latihannya malas-malasan ya 5 kilo aja udah capek. Jadi kalau misalkan sering latihan, lebih kuat lah otot kalian mengangkat beban. Jadi kalau misalkan 10 kilo itu nggak bakal jadi masalah untuk kalian ketika kalian sering melakukan weightlifting. Oke, karena sesinya udah selesai, aku cuman melakukan 2 gerakan. Aku rasa cukup untuk memfokuskan glute aku. Di sesi terakhir jangan pernah lupa cooling down. Ini sangat penting karena apa? Karena kalian tahu ketika sekali kalian olahraga, kalian tidak melakukan stretching atau cooling down, besok kalian bangun tidur itu pasti akan pegal kayak robot, kaku, sakit nggak jelas. Nah, di sini peranan penting juga cooling down. Kalian harus menarik otot-otot kalian, stretching sebanyak mungkin, stretching se-fleksibel mungkin untuk merilekskan otot-otot kalian yang tegang tadi mengangkat beban yang seberat itu. Untuk di bagian ada gangguan sebentar. Jadi tips buat kalian yang nanya gimana sih caranya cooling down, itu ya lakuin aja yang mudah-mudah aja. Kalau kalian sering yoga atau melihat-lihat yoga, nah ambil aja itu untuk cooling down karena yoga basicnya stretching. Jadi kalau aku lebih sering ngambil beberapa gerakan yoga yang menarik otot, itu yang aku jadiin cooling down. Oke, segitu dulu video kali ini. See you next video.